Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan seperti biasanya, saya akan memberikan sesuatu yang akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ataupun teman-teman sekalian. Baik, kali ini saya akan membahas tentang P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun sebelum itu, silakan bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe-nya agar tekanlah dulu tombol subscribe-nya, sehingga channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan tentang apa itu P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Itu terdapat pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang P3K. Selanjutnya, di dalam undang-undang tersebut, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga termasuk sebagai aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan ASN, sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Jadi secara sederhana, P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bisa berakhir atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jadi masa perjanjian kerja untuk P3K paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, tergantung dengan kebutuhan instansi pemerintah masing-masing. Dan berikutnya lagi, P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS atau CPNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS atau CPNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mereka bisa mengikuti seleksi seperti layaknya seleksi CPNS, ada tes TWK, TIU, dan tes kepribadian atau TKP. Selanjutnya, P3K juga berhak memperoleh yang pertama adalah gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Dalam hal ini yang berbeda antara PNS dan P3K adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun sementara P3K tidak mendapatkannya. Jadi pensiunan untuk P3K sampai saat ini belum ada aturannya. Baik, selanjutnya untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja, P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Misalnya dikontrak hanya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ya. Jika jangka waktu tersebut berakhir, maka bisa jadi hubungan kontraknya atau hubungan perjanjian kerjanya sudah berakhir. Tapi jika masih dibutuhkan, maka bisa dilanjutkan lagi atau perpanjangan kontrak. Selanjutnya yang membuat perjanjian kerja berakhir adalah meninggal dunia. Ya otomatis itu jika orangnya sudah meninggal maka berakhirlah semuanya. Selanjutnya lagi berikutnya nomor 3 atas permintaan sendiri. Jadi seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini bisa memutuskan atau mengundurkan diri dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Yang keempat adalah perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Misalnya pada suatu instansi pemerintah sudah kelebihan pegawai atau terlalu banyak pegawainya, maka bisa jadi terjadi perampingan organisasi atau dengan kebijakan lain yang bisa mengakibatkan pengurangan P3K. Dan yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Misalnya pada saat dia melakukan seleksi P3K, dia dalam keadaan sehat walafiat, namun setelah berlangsung beberapa saat atau beberapa bulan terjadi sesuatu yang mengakibatkan jasmani atau rohaninya tidak dapat menjalankan tugas. Misalnya terjadi stroke atau terjadi cacat, maka itu bisa membuat
pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Baik, mungkin itu saja sekilas tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga info ini bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu guru yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.